Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yayan Andrea Bagus, channel yang mengulas tentang dunia bersepeda motoran, baik yang masih bagus maupun yang sudah tidak bagus. Oke juragan, sore ini masih dalam keadaan berpuasa ya, di bulan Ramadan. Jadi sambil menunggu waktu berbuka puasa, saya akan menyempatkan untuk menjawab salah satu pertanyaan dari juragan yang menanyakan bagaimana cara merawat motor kita ya supaya tetap awet dan tetap nyaman untuk digunakan. Nah, kebetulan Honda Revo yang pada saat itu saya review dan sekarang pun stoknya sudah habis semua juragan. Jadi saya membawa Supra X 125 ini untuk dijadikan bahan gambar ya. Nah, tapi tidak apa-apa, sama saja. Ini masih saya gunakan untuk aktivitas penunjang sehari-hari ya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan tips dan triknya, bagaimana cara merawat motor kita supaya lebih awet dan juga nyaman digunakan, ada baiknya juragan yang baru saja bergabung dan belum subscribe channelnya, monggo di subscribe dulu supaya nanti saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan informasi terkait dunia bersepeda motoran khususnya ya. Oh ya, sebelum itu disclaimer dulu ya, karena ini saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi saya tidak beracuan kepada buku panduan ataupun teori yang terdapat di berbagai macam sumber. Ini hanya murni dari pengalaman saya untuk merawat motor yang selama ini saya terapkan pada sepeda motor pakaian saya sendiri. Ya, ini contohnya ya, Supra X 125. Oke juragan, tips yang pertama itu yang menurut saya sangat penting adalah penggantian oli motor secara rutin ya, karena oli motor itu merupakan pelumas ya, pelumas yang sangat utama yang melumasi komponen-komponen pada mesin pada saat kita berjalan ya. Pada saat mesin nyala itu oli lah yang sangat diandalkan untuk melindungi semua komponen yang ada di dalam motor ya, di dalam mesin motor ya. Nah, jadi usahakan rutin melakukan penggantian oli kurang lebih dengan jarak 1000 sampai 1500 km lah ya, biar aman ya, biar jangka waktu penggunaan mesin itu bisa panjang, bisa lama ya. Kemudian jangan berpatokan pada lama penggantian oli dari sejak penggantian oli pertama ke penggantian oli yang kedua, itu jangan mengandalkan jangka waktunya. Misalkan ganti oli yang pertama itu bulan 1 Januari. Nah, kemudian kita mau ganti lagi setelah 1 bulan, bulan Februari. Itu jangan seperti itu ya juragan. Karena kalau motor kita ganti oli bulan Januari tapi motornya nggak pernah pakai keluar jauh-jauh, misalkan ya cuman ke pasar, cuman antar jemput sekolah yang jaraknya nggak begitu jauh, itu kilometer saya rasa belum sampai 1000 ataupun 1500. Jadi untuk oli masih sangat bisa kita manfaatkan, masih sangat bisa kita lanjutkan untuk pemakaiannya. Jadi yang sangat akurat kita mengukur dengan menggunakan jarak tempuh kendaraan, baru untuk kita bisa menetapkan kapan melakukan penggantian oli. Seperti itu ya juragan ya. Oke, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, jadi tips yang kedua, usahakan, karena ini merupakan motor harian yang didesain dengan tenaga yang cukup namun tidak lebih. Jadi usahakan ya, pemakaian kita sehari-hari itu jangan terlalu memaksakan
putaran gas ya. Jangan terlalu memaksakan putaran gas. Jadi pada saat kita berkendara hendaknya kita menyesuaikan dengan putaran mesin. Jangan melulu RPM-nya sangat tinggi dan jangan melulu RPM-nya rendah tapi giginya udah gigi 4 udah mentok begitu ya. Jadi itu kurang bagus juga. Oke, bisa menyebabkan kerak-kerak yang sisa-sisa pembakaran itu bisa menjadi kerak di ruang pengapian ya. Jadi kalaupun dia terlalu RPM-nya terlalu tinggi terus menerus, mesin akan cepat panas. Nah itu kurang bagus juga. Oke, jadi pada saat berkendara, berkendaralah dengan yang sedang-sedang saja, begitulah kira-kira ya. Jadi jangan terlalu memaksakan kondisi mesin motor kita. Jadi agar mesin tetap nyaman digunakan, komponennya juga awet, jadi kita kalem-kalem wae lah mas ya. Oke, itu tips yang kedua dari pengalaman saya. Kemudian tips yang ketiga, ketika kita melakukan penggantian spare part ataupun komponen yang aus seperti gear set ataupun kampas rem itu ya, kalau bisa gunakanlah yang memang betul diperuntukkan untuk motor ini ya. Jadi jangan sistem akal-akalan juragan. Karena kebanyakan kalau misalkan kita diganti kita dandan ya di bengkel gitu kan, yang kita nggak tahu, kita nggak kenal, bisa jadi jauh dari rumah, itu terkadang karena spare part yang kita mau itu nggak ada, tapi ada persamaannya, itu kalau PNP nggak masalah. Tapi terkadang komponen yang ada di motor kita tuh diakal-akalin ya, seperti kurang panjang nanti disambung, ataupun kepanjangan nanti dipotong pakai gerindra ya begitu. Nah itu kalau bisa jangan. Jadi gunakanlah spare part atau aksesoris yang memang diperuntukkan untuk motor tersebut ya. Jadi kita tetap nyaman untuk menggunakan motor itu. Jadi tidak ragu-ragu juragan ya. Oke. Nah, kemudian tips yang berikutnya ya, usahakan kondisi motor kita itu selalu dalam keadaan bersih juragan. Nah, ini penting ini juragan. Jadi, ketika motor dalam keadaan bersih, itu kita bawa motor berasa nyaman, berasa enak lah pokoknya ya. Disawang yo penak, resik ngono kan. Nah, itu. Jadi, kalau dia bersih, itu komponen seperti piringan cakram, kampas rem ya. Jadi kalaupun rem yang belakang masih tromol, itu tromolnya akan menjadi lebih awet karena dia selalu dalam keadaan bersih. Beda cerita kalau dia dalam keadaan kotor juragan. Jadi ketika tromol itu dalam keadaan kotor, berpasir, pada saat dia berputar, itu terus terjadi gesekan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tromol ataupun kampas rem itu cepat habis, cepat aus ya. Nah, oke. Dan kemudian yang di bagian sebelah kiri terdapat gear set. Nah, nih. Jadi usahakan gear set ini, wah nggak kelihatan ya, banyak rumput. Ini saya lagi di kebun sawit sambil lihat-lihat sawit ya, sambil menunggu hari sore. Nah, ini seperti ini. Jadi usahakan rantai gear set itu selalu dalam keadaan bersih agar berkendara lah jadi lebih nyaman, suara rantainya tidak berisik seperti itu ya. Dan mata gear dan rantai pun akan menjadi lebih awet. Oke, itu tips yang keempat ya. Oke, nah kemudian ini tips yang kelima ya juragan. Jadi ketika kita mau melakukan modifikasi pada motor kesayangan kita, usahakan dahulukan fungsi daripada gengsi ya. Jadi saran saya ketika kita memodifikasi
motor kendaraan kita, gunakanlah spare part yang original. Walaupun aftermarket, dia original. Mau itu YSS ataupun yang sekarang ini KTC ya, usahakan pakai yang ori biar kita berkendara tetap nyaman ya. Jangan menggunakan yang KW, karena daripada juragan beli shock breaker yang KW, lebih baik juragan pertahankan shock bawaan motor yang empuk. Nah, itu lebih baik daripada shocknya bermerek tapi KW. Itu hanya menang tampang doang, tapi kenyamanan nggak dapet sama sekali. Jadi usahakan ketika kita memodifikasi motor, utamakanlah fungsi daripada gengsi. Itu ya juragan, sip. Oke, jadi saya rasa hanya itu saja yang saya terapkan pada kendaraan motor saya ya. Selama perawatan saya tidak pernah melakukan yang aneh-aneh ya. Pokoknya wis ngono wae. Apa yang ada di motornya kita maksimalkan, kita manfaatkan, kita jaga selalu agar tetap dalam kondisi yang prima. Seperti itu ya juragan. Jadi ya seperti itulah tips yang dapat saya berikan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian apabila ada tips ataupun saran yang kurang menurut juragan, monggo silahkan diketikkan di kolom komentar agar nanti saya bisa membaca dan mendapatkan ilmu dari juragan. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa channelnya di subscribe juragan, agar nanti saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi informasi. Oke, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.